Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-15 ini saudara akan mempelajari tentang salah satu cara untuk membuat kuis yang menarik dan bersifat interaktif agar supaya pada saat menyusun suatu pembelajaran matematika, murid-murid saudara nantinya atau siswa-siswa saudara nantinya itu akan menjadi lebih antusias dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan ke-15 ini, saudara akan diperkenalkan dengan penggunaan iSpring yang nantinya software ini merupakan software yang terintegrasi dengan PowerPoint, sehingga sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pembuatan kuis dengan iSpring yang free ya, atau bukan merupakan iSpring Pro. Nah, iSpring sendiri merupakan salah satu tool yang bisa mengubah file presentasi menjadi bentuk flash dan bentuk SCORM atau AECC, yaitu bentuk yang biasa digunakan dalam pembelajaran dengan e-learning atau learning management system. Perangkat lunak atau iSpring ini sendiri seperti yang tadi saya sampaikan merupakan perangkat lunak yang disediakan versi gratis dan versi yang berbayar. Nah, saudara bisa mengakses atau bisa mendownload iSpring Free ini di www.ispringsolution.com /free. Kemudian silahkan download, lalu setelah selesai pendownloadan saudara bisa melakukan instalasi. Nah, setelah dilakukan instalasi, nanti iSpring sendiri akan muncul atau otomatis terintegrasi pada Microsoft PowerPoint. Sehingga setelah diinstal, kemudian saudara membuka PowerPoint, nantinya akan langsung terintegrasi pada bar di atas ini yang sejajar dengan home, insert dan sebagainya. Nah, nanti langsung akan muncul otomatis di sini iSpring. Di sini kalau yang telah tadi saya download adalah iSpring Free edisi 9. Kemudian bagaimana memulai atau cara membuat kuis dengan iSpring ini? Kalian bisa memilih menu quizzes di sini ya, setelah dibuka gitu ya iSpring-nya, memilih menu quizzes, kemudian memilih graded quiz. Lalu setelah itu untuk membuat pertanyaan atau membuat soal di kuis, kalian bisa menekan tombol question yang terletak pada pojok kiri dari software quiz iSpring ini. Nah, untuk iSpring Free itu hanya disediakan 3 macam jenis tipe soal. Yang pertama adalah multiple choice atau pilihan ganda, kemudian yang kedua adalah multiple response, yaitu bisa jawabannya lebih dari satu, lalu yang ketiga adalah short answer atau isian singkat. Tetapi kalau misalkan Pro iSpring-nya, maka ada beberapa jenis pertanyaan yang lain yang bisa dipilih ya, true false, kemudian numerik, matching, dan seterusnya. Namun untuk yang free hanya 3 tadi. Nah, ini adalah area kerja setelah memilih salah satu jenis soal gitu ya. Misal tadi saya memilih adalah soal berbentuk pilihan ganda, multiple choice question. Di sini adalah interface utamanya. Nah, pada bagian ini kalian bisa memasukkan atau menginputkan redaksi dari soal yang diberikan, lalu choices adalah pilihan jawaban yang diberikan. Jangan lupa untuk mengisi bulatan pada jawaban yang benar ya. Nah, feedback di sini adalah bagaimana interaksi gitu ya apabila siswa itu menjawab benar atau menjawab salah. Lalu skor di sini adalah pemberian skor untuk tiap soal atau untuk soal yang diberikan ini. Kemudian di area kerja pada bagian soal itu ada juga beberapa gambar ini, 3 gambar yang sebelah atau paling kiri adalah menu untuk menambahkan gambar pada soal, sehingga soalnya itu bisa macam-macam, ada bisa dengan gambar, kemudian yang di tengah ini berarti dengan menyisipkan video, lalu yang paling kanan ini adalah dengan menyisipkan audio pada soal. Kemudian pada bagian kanan dari soal tadi ada slide option. Nah, di sini nanti pada attempt itu
bisa diatur berapa kali siswa bisa mencoba untuk mengerjakan soal ini. Kalau limit time to answer the question-nya ini dicentang, maka nanti akan dibatasi waktu pengerjaannya. Lalu shuffle answer ini digunakan untuk mengatur apakah pilihan jawabannya itu mau diacak atau tidak. Kalau dicentang ya berarti diacak. Lalu misal mau menambah soal lagi, ya sama prosedurnya seperti tadi, yaitu dengan klik tombol question pada pojok kiri atas, lalu tambahkan atau pilih jenis soal yang diinginkan. Misal di sini adalah memilih multiple response. Nah, oleh karena itu maka nanti jawabannya bisa lebih dari satu, sehingga nanti jawaban yang benar itu bisa dicentang juga lebih dari satu diberikan. Sama untuk bagian-bagian yang lain, itu sama seperti pada pilihan soal yang multiple choice tadi. Nah, sebelum kuis itu bisa digunakan secara online gitu ya, atau terintegrasi dengan PowerPoint, maka akan lebih baik jika di preview terlebih dahulu. Nah, untuk melihat bagaimana soal atau kuis itu sebelum dipublish itu dengan menggunakan tombol preview di sini, sehingga nanti akan muncul seperti ini bentuk soalnya. Lalu yang terakhir adalah tentu saja dengan mempublish kuis. Nah, karena untuk apa dipublish? Karena kalau tidak dipublish ya tentu saja tidak akan bisa dicoba oleh siswa secara online. Nah, untuk pilihan publish sendiri bagi iSpring Free itu hanya ada dua, yaitu disimpan atau dipublish di My Computer atau di LMS. Sedangkan kalau misalkan nanti Pro membayar gitu ya iSpring-nya, maka nanti ada beberapa pilihan. Cloud ada disimpan di cloud-nya iSpring, kemudian bisa juga dalam Word. Nah, karena di sini free, edisi free gitu ya, itu bisa memilih salah satunya adalah di My Computer seperti ini. Lalu yang terakhir adalah klik tombol publish. Nah, bagaimana kemudian menyisipkan kuis itu pada PowerPoint seperti yang disampaikan di sebelumnya tadi. Nanti iSpring ini sendiri akan terintegrasi gitu ya di PowerPoint. Oleh karena itu bisa membuka file PPT-nya, lalu kemudian pada tab di atas ini iSpring Free 9 itu bisa diklik tombol kuis di pojok kiri atas ini. Nah, kemudian bisa memilih file dari kuis yang akan di-embed atau dimasukkan ke dalam PPT-nya. Kemudian yang terakhir adalah publish file PPT-nya, sehingga nanti akan berupa atau berbentuk flash gitu ya untuk fitur atau untuk file PPT-nya.